Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Irfan Ramadan dari Telkom University, jurusan Informatika dengan NIM 13011164339. Di video ini saya akan membuat simulasi menggunakan Tinkercad. Simulasi ini berupa Arduino Uno atau microcontroller dengan dipadukan dengan ultrasonic sensor ping. Untuk memulai simulasinya, kalian bisa langsung mulainya di sini di menu circuit, lalu ada create new circuit. New circuit. Kita klik. Kita tunggu. Jadi sambil menunggu saya akan menjelaskan sensor ultrasoniknya. Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi jarak objek atau benda terdekat yang ada di depan sensor dengan asumsi 3 cm sampai 400 cm. Tetapi di Tinkercad ini ultrasoniknya bisa membaca sampai 0 sampai 335 cm. Nah, cara kerja dari ultrasonik ini yaitu membaca waktu tempuh gelombang tembak untuk kembali lagi ke receiver atau ke ultrasoniknya. Nah, ini tuh maksudnya mengirimkan ledakan ultrasoniknya dan mendengarkan gema ketika memantul dari suatu objek atau bendanya. Nah, ini kita sudah masuk ke tempat simulasinya. Nah, di sini di sebelah kanannya ada terdapat komponen-komponen yang memungkinkan kita untuk memulai simulasi, dan di sebelah sebelah kirinya ada blank space. Blank space ini untuk kita bisa gunakan menjadikan tempat simulasinya. Nah, yang saya butuhkan di sini yaitu ada Arduino. Kita di sini searching aja biar cepat. Arduino, kita drag ke sini. Nah, Arduino saya rotate dulu. Lalu saya membutuhkan breadboard yang kecil. Kita rotate lagi. Lalu saya membutuhkan ultrasonic sensornya. Nah, kita pilih yang ini aja. Nah, sudah. Nah, di simulasi kali ini saya akan membuat sebuah indikatornya itu LED. Jadi rencananya saya akan membuat LED ini sebagai tanda peringatan bahwa benda yang dideteksi oleh ultrasonik ini apakah jaraknya aman ataukah jaraknya itu tidak aman. Nah, untuk menentukan jarak tidak aman atau amannya, saya membutuhkan 3 LED dengan warna yang berbeda, yaitu yang satu warna merah yang menandakan bahwa itu tidak aman, yang satu warna kuning, kita ubah di sini jadi warna kuning, yang satu warna hijau yang menandakan bahwa objeknya itu jaraknya aman dari yang dibaca oleh ultrasonik sensornya. Nah, kita geser ke sini dulu biar nah. Setelah itu saya membutuhkan resistor untuk masing-masing LED. Nah, resistor ini saya gunakan untuk LED-nya. Nah, mengapa saya membutuhkan resistor? Karena
Sebentar, koneksi saya hilang, jadi saya harus menyambungkan kembali koneksinya agar simulasinya berjalan dengan lancar. Nah, sudah terhubung kembali, maaf. Jadi resistor ini karena saya membutuhkan resistor karena LED di sini tegangannya bisa mencapai lebih dari 20 mikroampere. Nah, akan tetapi bila disambungkan langsung LED-nya terhadap Arduino, maka Tinkercad ini memberikan informasi atau notifikasi kepada kita bahwa LED ini tidak bisa disambungkan langsung karena tegangan yang dibuat oleh LED ini lebih dari 20 mikroampere yang membuat LED ini tidak akan bertahan lama penggunaannya, seperti itu. Oleh karena itu kita membutuhkan resistor. Resistornya kita set dulu ke 220 ohm. Di sini ada satuannya. Satuannya bisa berbagai macam. Saya 220 ohm. Karena masing-masing LED harus mempunyai resistor, saya membuat resistor ini menjadi 3 bagian. Lalu kita akan menghubungkan pin GND ini ke breadboard-nya dengan asumsi pin min, dengan asumsi min. Kita ubah kabelnya ke warna hitam, dan saya membutuhkan pin VCC 5 volt. Kita sambungkan ke sini saja biar dekat. Kita ubah jadi warna merah. Nah, seperti itu. Lalu kita sambungkan LED-nya. LED ini cathode ini kita sambungkan ke GND, ke pin GND di sini. Kita ubah jadi warna hitam. Yang LED kuning juga sama. Kita ubah jadi warna hitam. Yang hijau juga sama. Ini ubah jadi warna hitam. Nah yang anode ini kita harus sambungkan ke pin yang ada di Arduino, tetapi harus melalui resistor dulu. Nah, jadi kita sambungkan dulu ini ke breadboard-nya. Kita sambungkan di sini saja. Setelah ini warna merah, warna kuning. Ini juga sama, mungkin di sebelahnya. Sini. Yellow. Ini juga sama, yang LED hijau kita ubah jadi yellow. Nah, setelah itu baru kita sambungkan masing-masing resistor ke sini. Kita drag aja, kita rotate. Nah, seperti ini. Kita rotate lagi. Sini juga sama. Nah, sudah selaras. Nah, baru kita di sini sambungkan ke masing-masing pinnya. Ini saya ingin sambungkan ke pin digital 11 yang untuk warna merah. Lalu saya akan menyambungkan yang LED yellow ini ke pin digital 10. Ini juga sama. Kita ubah ke pin 9. Nah, setelah ini sudah jadi rangkaian untuk LED-nya. Lalu kita sambungkan pin sensornya ini ke Arduino-nya.
Sini pin sensor terdapat ada pin GND, pin VCC, dan pin digitalnya. Pin GND-nya kita sambungkan saja langsung ke sini dengan warna merah, dengan warna hitam. Yang pin VCC-nya kita sambungkan juga ke sini dengan warna merah. Nah, yang ini pin digital kita sambungkan langsung ke Arduino saja. Kita tarik jauh. Nah, itu jadi warna kuning. Nah, ini kita sudah jadi rangkaiannya. Nah, jadi seperti ini rangkaian sederhananya. Nah, untuk shortcutnya, jadi saya menggunakan tutorial yang ada di forum Arduino-nya. Di sini, nah, Ping Ultrasonic Range Finder. Jadi di tutorial ini terdapat source code yang berguna untuk menemukan jarak yang dibaca oleh ultrasonic sensornya. Nah, saya jelaskan shortcutnya nanti di dalam. Sekarang kita copy dulu source code-nya. Paste. Nah, di sini baru kita pilih, kan di sini ada code. Di sini kita langsung pilih menu text, continue. Nah, di sini ada ini, kita hapus aja dulu. Baru kita paste codingan yang tadi di forum Arduino. Nah, di sini baru saya akan menjelaskan masing-masing kodenya. Nah, di sini kan ada variabel ping dengan tipe data integer konstanta dengan nilai 7. Lalu di sini ada prosedur setup untuk menginisialisasi serial komunikasinya. Di sini ada prosedur loop, perulangan. Jadi bakal terus berulang simulasinya, dan akan terus membaca secara real time, maksud saya seperti itu. Nah, di sini pertama-tama ada inisialisasi variabel dulu, ada duration, inches, dan cm. Lalu di sini ada ada penjelasan bahwa the ping is triggered by a high pulse of 2 or more microsecond. Give a short low pulse beforehand to ensure a clean high pulse. Yang artinya bahwa ping sensor ini dipicu dalam pulsa high yang dimana satuan waktunya itu 2 atau lebih mikrosecond, dan di sini memberikan pulsa low untuk memastikan bahwa pulsa high itu clean atau bersih. Itu singkatnya seperti itu. Jadi sini ada lalu penjelasan di bawahnya. Penjelasan di sini untuk codingan ini, the same pin is used to read the signal from the ping. A high pulse force duration is the time in microsecond from the sending of the ping to the reception of each echo of an object. Jadi maksudnya pin yang sama digunakan untuk membaca sinyal dari ping. Pulsa tinggi yang durasinya adalah waktu dalam satuan mikrodetik dari pengiriman ping ke penerimaan gema dari suatu objek. Jadi maksudnya itu ini tuh untuk menentukan durasi dari benda yang dibaca oleh sensornya. Nah, sensor ini jadi untuk menentukan jarak dari sensor ke benda ini, nah dibaca dengan waktu, dengan satuan waktunya itu mikrosecond gitu. Nah, baru di sini kita akan mengconvert karena tadi durasinya itu dalam mikrosecond, jadi kita convert mikrosecond ke dalam inci ataupun sentimeter. Nah, di sini kan ada
function lagi, ada function microsecond to inci dan microsecond to centimeter. Nah, di sini ada penjelasannya. Ini tuh adalah functionnya, function microsecond to inci dan microsecond to centimeter. Di sini penjelasannya bahwa menurut datasheet Parallax untuk sensor ping ini ada 73,746 mikrodetik per inci. Nah, yang artinya ini memberikan jarak yang ditempuh oleh ping keluar dan kembali gitu. Jadi untuk menentukan rumusnya kita hanya perlu membagi dua untuk mendapatkan jarak dan rintangannya. Ya, untuk itu kita mendapatkan kan di sini ada durasinya, durasi yang telah kita dapatkan di sini di atas. Kita masukkan sini ke rumusnya. Jadi di sini tuh mikrosecond dibagi 74. 74 ini kita dapatkan nilainya dari datasheet yang ada di Parallax di sini. Nah, yang telah dijelaskan di atas. Lalu dibagi dengan 2. Nah, dibagi dengan 2 itu untuk mendapatkan jarak dan rintangannya gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke penjelasan function yang kedua, microsecond to centimeter. Nah, di sini dijelaskan bahwa kecepatan suara adalah 340 meter per second atau 29 mikrodetik per centimeter. Nah, ping melakukan perjalanan keluar dan kembali, jadi untuk menemukan jarak objek bendanya. Jadi setelah itu karena kita memerlukan dalam satuan centimeter, kita memerlukan nilai 29 mikrosecond. Nah, di sini. Jadi hanya kita masukkan durasinya dibagi 29 dibagi 2 gitu. Nah, ini kode hanya untuk menemukan jarak dari ultrasonic sensornya. Nah, karena saya memerlukan LED, jadi saya harus nge-set pin dan LED-nya dulu. Dan pertama-tama saya akan membuat variabel untuk red LED-nya di pin 11. Lalu untuk yang yellow itu di pin 10. Dan green itu di pin 9. Nah, sebelum itu kita set up dulu masing-masing LED sebagai output, yaitu pin mode sama dengan red output. Nah, yang yellow dan green juga sama ya, kita samakan. Ini yellow, jadi kita setup dulu sebelum kita masuk ke codingannya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi red ini untuk saya ingatkan, LED red ini menandakan bahwa benda atau objek yang di dekat ultrasoniknya tersebut tidak aman. Yang kuning ini menandakan bahwa objek tersebut sedang berdekat, dan yang hijau sedang di dekatnya, dan yang hijau ini menandakan bahwa objek atau bendanya itu bisa dikatakan aman gitu. Nah, setelah melalui proses codingan di atas ini, maka kita sudah mendapatkan nilai jaraknya dalam satuan inci dan sentimeter. Nah, setelah itu kita hanya perlu membuat kondisi saja. Misalnya if sentimeter kurang dari sama dengan 100, maka kita set bahwa red itu
Breadth dengan height. Jadi misalnya kalau jarak bendanya yang di bawah 100 cm itu menyatakan benda itu tidak aman jaraknya gitu. Jarak antara benda dan sensor itu tidak aman, seperti itu teman-teman. Dan karena kita hanya ingin membutuhkan bahwa satu LED saja yang menyala, maka kita harus men-set LED yang lain menjadi low. Ini yellow, ini green. Nah, else if jika kondisi lain, jika sentimeter di atas 100, misalnya di atas 100 dan sentimeter di bawah sama dengan 200. Salah nih. Sentimeter di atas 100 dan sentimeter di atas 200, maka lampu LED kuning menyala. Nah, ini copy paste aja biar cepat. Nah, ini tinggal kita set low, ini set high. Gitu. Lalu kondisi lainnya, else ini untuk di atas 200. Ini kita set low, kita set high. Nah, sudah selesai untuk kodenya. Jadi saya jelaskan kembali bahwa kondisi sentimeter, misalnya jaraknya itu di bawah 100, di bawah sama dengan 100 cm, maka jarak tersebut menandakan tidak aman dan LED merah ini akan menyala. Nah, kita sudah set. Nah, dan kondisi yang kedua yaitu jika jaraknya itu ada di atas 100 cm dan di antara 100 cm dan 200 cm, maka yellow LED bakal menyala. Ini sudah di set gitu. Nah, dan ini untuk kondisi yang hijau bahwa menyatakan di atas 200 ke atas, benda yang di atas jaraknya di atas 200 cm, maka dinyatakan aman. Dan kita sudah set bahwa LED-nya itu yang hijau akan menyala sendiri gitu. Lalu setelah itu kita start simulasinya. Nah, tinggal diklik start simulasi di atas sini. Kita tutup kodenya dulu sementara. Untuk mengetahui bagaimana kita mensimulasikannya, kita hanya perlu ngeklik di sini di sensornya. Nah, di sini tuh untuk menggerakkan benda yang akan kita objeknya gitu, jauh dekat objeknya itu bisa kita gerakkan di sini. Nah, ini bisa kita lihat ada 134 cm kan objeknya itu dari sensornya. Lalu misalkan kita ubah ke jaraknya ke bawah 100. Nah, bisa dilihat bahwa LED-nya menyala dan LED merah menyala dan menyatakan ini jaraknya tidak aman, 99 cm. Dan misalkan kita ubah lagi ke atas 100 dan ini menyatakan hati-hati bahwa benda tersebut sedang di dekat sensornya gitu, benda fleksibel. Nah, lalu kita ubah lagi ke atas nilai 200 cm misalkan. Nah, di sini. Lampu hijau akan menyala. Nah, menyatakan bahwa objek yang dekatnya itu berarti aman gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk simulasi kali ini mungkin seperti itu saja.
Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.